Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Artanti dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Vidya Manorfa, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai ragam bahasa, terkhususnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan awal mula terbentuknya bahasa Indonesia yang disahkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1938. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu, Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20 sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mempunyai beberapa alasan, yakni alasan intralinguistik atau kebahasaan dan alasan ekstralinguistik atau luar kebahasaan. Dari segi intralinguistik, yaitu dipilihnya bahasa Melayu karena 1. Struktur bahasa Melayu sederhana, tidak mempunyai tingkat-tingkat bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, atau Bali. Kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang luas dan bukan bahasa yang tertutup. Sedangkan dari segi ekstralinguistik, pemilihan bahasa Melayu disebabkan oleh 1. Bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh Nusantara dan menjadi lingua franca. Kedua, penutur utama bahasa Melayu adalah para pedagang yang terbiasa merantau ke daerah lain sehingga memudahkan dalam penyebaran bahasa ke seluruh Nusantara. Ketiga, pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu bukan hanya digunakan sebagai bahasa perhubungan, melainkan juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di antara masyarakat. Hal tersebut dapat menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukan itu, kita juga dapat memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas dua hal yang tertolak dari sejarah pertumbuhan, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling dahulu muncul dari bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan ikrar yang ketiga berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, bahasa Indonesia secara resmi telah diakui keberadaannya dan bangsa ini mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi bahasa pemersatuan bangsa. Adapun hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai tanggal 20 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukan bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatuan masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan kebahasaan dan bahasanya. 4. Alat penghubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara sama saja dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan. Artinya, bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah dan bahasa asing tentunya memberikan kontribusi yang positif
bagi perkembangan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa daerah dan bahasa asing di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara sesuai dengan fungsi penjelasan pada Pasal 36 Bab 15 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukan sebagai bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah, dan alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa asing. Bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, dan Mandarin berkedudukan sebagai bahasa asing. Kedudukan ini berdasarkan atas kenyataan bahwa bahasa asing tertentu itu diajarkan di lembaga pendidikan pada tingkat tertentu. Di dalam kedudukan tersebut, bahasa asing itu tidak bersaing dengan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, serta dengan bahasa-bahasa daerah baik sebagai lambang nilai sosial, budaya, maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah. Selanjutnya, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat, baik secara pribadi maupun profesional. Manfaatnya ialah 1. Komunikasi. 2. Pemahaman budaya. 3. Menumbuhkan pola cinta tanah air. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kedua dengan judul ragam bahasa ilmiah. Pengertian ragam bahasa ilmiah adalah salah satu bentuk keragaman bahasa yang terbentuk dari cara penyampaiannya. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa yang disampaikan dalam ranah ilmiah atau akademis. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah antara lain yaitu 1. Cendekia atau bersifat cerdik merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. 2. Lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. 3. Bertolak pada gagasan, yaitu menyampaikan informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. 4. Formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan PUIB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 5. Objektif. Bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. 6. Ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit sehingga informasi dapat lebih dipahami. 7. Konsisten. Penggunaan unsur-unsur pembahasan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan konsisten. Selanjutnya, contoh kalimat ragam bahasa ilmiah. Bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan suatu pengalaman bagi semua khalayak pemakai bahasa. Representasi pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif, penggambaran sesuatu pengalaman atau oleh penulisnya yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami oleh khalayak dalam memahami representasi pengalaman. Itu karena penulisan membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Oleh karena itu, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau minimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut. Pengertian ini dikutip resmi bahasa dalam artikel ilmiah. Berdasarkan contoh kutipan penulisan makalah ilmiah tersebut, terlihat bahwa ciri-ciri ragam bahasa ilmiah sudah diimplementasikan dalam tulisan. Coba kita bedakan. Dari segi ciri cendekia sudah terlihat bahwa dalam contoh kalimat tersebut sudah menggunakan ragam bahasa yang tepat dan informasi yang disampaikan sudah jelas, mulai dari pemaparan teori hingga penarikan kesimpulan. Lalu, dari segi lugas dan jelas terlihat bahwa gagasan dalam satu kalimat tersampaikan dengan jelas dan tidak bermakna ganda.
Kemudian kalimat tersebut juga bertolak pada gagasan dan tidak bersifat subjektif. Hal ini terlihat dari kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pemaparan sebelumnya, bukan berdasarkan opini pribadi. Penggunaan bahasa formal dan unsur kebahasan yang konsisten juga terlihat dalam teks tersebut. Kamus bahasa ilmiah. Kamus bahasa ilmiah sendiri merupakan ciri atau struktur kata yang umumnya digunakan dalam bahasa ilmu populer. Umumnya bahasa ilmiah populer menggunakan kosakata yang bersifat denotatif atau lugas dan tidak bermakna ganda, supaya penyampaian menjadi lebih efektif. Selain itu, istilah dalam ragam ilmiah juga bisa kita lihat dari penggunaan morfemnya. Morfem adalah satuan gramatika terkecil yang mempunyai makna morfem, tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak, kata masa lampau, dan sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.